Aku tidak ingin duduk di sebelah Fu Tinghan, pria cacat itu. Tapi Fu Tinghan memang sangat tampan, sih? Kamu membelanya seperti itu, kalau begitu kamu duduk saja dengannya. Aku? Tidak, nilaiku terlalu jelek. Aku takut akan menghambatnya. Dasar gendut, aku bilang kamu duduk dengannya, jadi duduk saja dengannya, atau aku akan pergi ke guru sekarang. Fu Tinghan datang. Fu Tinghan. Sudah kubilang, kau hanya bisa di sisiku. Kau tidak akan melangkah pergi tanpa izinku. Bahkan kematian pun. Jika ada kehidupan berikutnya, aku tidak akan membiarkanmu menderita semua ini lagi. Aku ingin kau hidup dengan baik. Kau masih hidup. Semuanya. Masih ada waktu. Jiang Er. Jiang Er. Ini bukan mimpi. Aku benar-benar terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, kupikir kau tidak pernah mencintaiku. Sampai aku mati. Jika orang tuaku tidak memaksaku, aku tidak akan menikahimu. Kita hanya menikah karena alasan praktis. Setelah menikah, kita saling membiarkan sendiri. Itu wajar. Menikah 10 tahun, Fu Tinghan diam-diam melindungiku. Dia bahkan memberikan semua hartanya padaku. Kupikir dia akan bangkrut saat itu, bahwa dia sengaja menyembunyikan harta. Kali ini, giliranku untuk melindungimu. Fu Tinghan. Fu Tinghan, aku. Kak, kau membuatku takut setengah mati. Kupikir kau sudah mati. Kau tidak apa-apa, sayang? Ibu, Bapak. Aku baik-baik saja. Senang sekali melihat kalian semua. Di kehidupan sebelumnya, untuk memaksaku mendonorkan ginjal, Fu Minghe menculik orang tua dan adikku. Bapak, Ibu, Jiang Yu, kalian sedang apa? Nona Jiang, jika kau ingin menyelamatkan orang tua dan adikmu, tanda tangani kontrak donasi ginjal ini. Ayah, aku di sini untuk mendonorkan ginjal. Lepaskan keluarga RR. Di kehidupan ini, aku pasti akan melindungi kalian semua. Kak, siapa cowok ganteng ini? Kekasihmu? Cowok ganteng apa?
Hei, siapa bilang kamu boleh menyentuh kakakku? Hei, Minggir. Apakah kamu yang membawa RR kami ke ruang kesehatan? RR kami benar-benar beruntung, punya teman sekelas setampan dan sebaik kamu. Kami bukan orang tua yang kolot. Setiap orang punya cinta pertama, kan? Tepat. Aku dan ibunya RR dulu juga. Dari sekolah, langsung ke pelaminan. Bagaimana dengan kalian berdua? Ayah. Kami tidak memiliki hubungan seperti itu. Lihat dia. Dia tersipu. Baiklah. Kalian sebaiknya pulang sekarang. Kami masih ada kelas. Ayo. Kat. Kamu dan dia. Sebenarnya apa hubungan kalian? Kat. Kamu masih kecil. Kenapa banyak bertanya? Kat. Lantainya dingin. Pakai ini. Kelas akan segera dimulai. Ayo. Astaga. Ayah. Ibu. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Apa yang kamu lakukan bolos kelas? Tepat. Kamu yang selalu membuat masalah. Pergi sana. Aku. Ayah. Hei. Yah, aku akan kembali ke kelas sekarang. Sampai nanti. Jiang Er. Kamu tidak berubah. Lonceng kecilku. Apa yang kamu lihat? Kamu tuli dan kamu pikir kamu pantas jadi teman sebangkuku? Kemas tas jelekmu dan pergi. Duduk di tumpukan sampah di belakang. Tas jelekmu bau miskin. Dan kamu pikir itu bisa dibandingkan dengan tas desainerku? Ambil itu. Berani-beraninya kau menyuruhku? Dasar tuli kotor dan tidak berguna. Siapa yang mau jadi teman sebangkumu? Tas itu, satu-satunya kenangan dari Ibu Fu Tinghan. Siapa bilang tidak ada yang mau? Aku mau. Ambil tasmu. Siapa kamu? Aku enggak. Kamu.
Kamu, Mau ambil atau enggak? aku ambil. Aku ambil. Minta maaf. Maaf. Mulai hari ini, Futinghan ada di bawah perlindunganku. Oke. Terima kasih. Tidak masalah. Inikah harga kelahiran kembali? Aku harus belajar dari awal lagi. Hai, teman sebangku. Semoga kita akur. Teman-teman sekelas, mari kita mulai pelajaran. Selamat pagi, Bu Guru. Guru. Selamat pagi, kelas. Silakan duduk. Jiang Er. Belmo. Terima kasih. Kita teman sebangku lagi, RR. Sekarang, mari kita bahas soal ini. Kelas, pelajaran selesai. Pastikan kalian belajar ulang setelah pelajaran. Jiang Er, datang ke kantorku. Hah? Futinghan. Keluar. Jiang Er, kenapa kamu merusak tas teman sekelas? Kamu tahu siapa dia? Dialah yang pertama kali menindas Futinghan. Keluarganya punya kekuasaan dan pengaruh. Apa salahnya menindas orang tuli? Sebagai guru, kau berkata seperti itu, tidakkah hati nuranimu merasa bersalah? Kamu memberi contoh dengan mendiskriminasi siswa. Kamu tidak layak menjadi guru yang mendidik. Kecacatan Futinghan bukan salahnya, dan itu bukan alasan untuk dia ditindas. Kamu seenaknya mengganti tempat duduknya. Apakah kamu meminta pendapatnya? Kamu tidak pernah menghormati Futinghan. Jika kamu terus mendesak, aku akan bilang ke ayahku dan melaporkan ini ke dewan sekolah. Jiang Jie, ada masalah? Jiang Jie, Futinghan. Futinghan dibawa ke gang belakang oleh pembuli sekolah, Lin Ling. Ayo, lihat. Itu keterlaluan. Kamulah yang menggertak si Yue. Lin Ling. Di kehidupan sebelumnya, kau selalu di sisi Fu Minghe, kaki tangan yang menggertak keluargaku.
Pantas saja Fu Tinghan di kehidupan sebelumnya tampak dingin dan kejam di luar. Jadi dia digertak sejak kecil. Kau sendiri yang datang padaku. Jangan salahkan aku. Itu bukan urusanmu. Siwei adalah dewi bagiku, menggertaknya berarti menghinaku. Siwei. Adik angkat Fu Tinghan, Wen Siwei. Ini yang kau dapatkan karena bersaing denganku untuk Tinghan. Mungkinkah Fu Minghe, ayah Fu Tinghan, membawa Wen Siwei ke sini? Enyahlah. Fu Tinghan, kau berani. Fu Tinghan. Wow. Hei, nggak bisa bicara yang sopan. Berhenti, berhenti, berhenti. Kamu harus menindas teman sekelas? Siapa cewek ini? Berani-beraninya dia mukul bos kita, dia kuat banget. Kamu dan anak itu akan kena hari ini. Bos. Bos. Kamu mukul cewek. Itu keterlaluan, menindas cewek. Menindas cewek? Dan mukul cewek. Aku tidak. Hei, jangan pura-pura bodoh. Bangun. Itu tidak tahu malu. Cari alat bantu dengar. Baik, aku akan mencarinya. Nih. Hahaha. Pakai warna itu? Kamu? Lucu banget. Kamu selesai. Kepala sekolah datang. Lari, lari. Kepala sekolah datang. Perkara ini. Aku tidak akan melepaskan ini. Ayo. Cepat. Pastikan kamu punya, dan jangan sampai hilang lagi. Aku tidak kepanasan. Kenapa telingamu merah sekali? Kamu tidak. Aku. Pasti kamu kepanasan karena lari. Maaf, tadi aku terburu-buru. Tidak apa-apa. Fu Tinghan, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Biarkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Jiang Er, Jiang dari jahe, Er dari anting. Jiang Er. Sepertinya dia tidak ingat.
Kita bertemu saat masih kecil. Fu Tinghan. Mulai hari ini, aku akan menjadikanmu adik laki-lakiku. Baik. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Kelas akan dimulai, ayo pergi. Kehidupan sebelumnya, aku cuma tahu Ibu Fu Tinghan meninggal lebih awal. Kalau soal bagaimana dia jadi jahat, aku nggak tahu. Kali ini, aku harus cari tahu apa yang dia alami. Bang, bisa ngasih aku sedikit uang? Aku bokek. Buat apa kamu butuh uang? Buat traktir teman sekelas. Ini nggak cukup sama sekali. Nanti aku bayar balik begitu mulai kerja. Kamu sebaiknya nggak berjanji yang di luar kemampuanmu. Ini yang kamu hutang padaku. Kamu nggak pantas bahagia. Tuan tanah datang, dia mau kita bayar sewa dalam seminggu. Mats, kalau enggak, kita harus pindah. Siap. Aku bayar. Ada lagi? Kakakku benar. Kamu berhutang semua ini pada kami. Ini yang kamu hutang padaku. Kamu nggak pantas bahagia. Semua ini adalah hutangmu pada kami. Ada apa dengan dia? Kenapa dia linglung begitu? Dia pembawa sial. Dia yang menyebabkan kematian ibunya sendiri. Dan dia menyebabkan kematian ayah dari kakak adik Wen. Bu. Aku benar-benar enggak. Jiang Er. Kamu dengar? Kemarin, Lin Ling membawa beberapa orang untuk melakukan piket kelas untuk Wen Xiyue. Wen Xiyue? Ya, dia adalah cewek tercantik di SMA 3 kita. Nilai bagus dan kepribadian yang lembut. Aku dengar orang tuanya adalah profesor di universitas luar negeri yang bergengsi. Lin Ling suka dia. Yah, kamu tidak tahu ini? Katanya Wen Xiyue diam-diam berpacaran dengan seorang pria. Ada yang melihat mereka berbelanja bersama di supermarket. Hei, sayangnya mereka tidak melihat wajahnya. Gedar tuh. Berterima kasih padaku, menyelamatkanmu dari harus mengoreknya dari tempat sampah. Merekalah yang melihat Fu Tinghan memungut botol untuk dijual.
Mereka datang ke kelas dan memberitahu semua orang, jadi itulah mengapa siswa-siswa tidak mau duduk dengannya. Ambil itu. Dan minta maaf kepada Fu Tinghan. Kenapa aku harus dengar kamu? Kamu boleh coba. Kamu, apa yang kamu mau? Kamu membela Fu Tinghan seperti itu. Duduk dengannya, jangan bilang kamu suka dia. Aku akan mengatakannya lagi. Kesabaranku terbatas. Aku akan hitung sampai 3. Fu Tinghan, kamu hebat, ya? Dalam waktu kurang dari seminggu, Nona Jiang sudah membelamu. Bahkan lebih hebat dari ibumu dulu. Kalian tidak tahu, kan? Ibu Fu Tinghan ini di Yuncheng kita seorang selir terkenal. Dia adalah anak dari ibunya entah dari laki-laki mana. Anak haram sisa dari hubungan sembarangan. Ulangi lagi. Aku bilang kamu anak haram. Sudah kubilang, aku tidak punya banyak kesabaran. Minta maaf, sekarang juga. Maaf, Kencang, kamu nggak makan? maaf. Fu Tinghan adalah laki-lakiku. Mulai sekarang, buka matamu baik-baik. Mengerti. Pergi sana. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Matamu sangat hitam. Masa dia, memungut botol sepanjang malam, kan? Aku punya sesuatu. Keluarlah sebentar. Apa yang mereka katakan tentang Ibu Fu Tinghan? Apa sebenarnya yang terjadi? Aku dengar, sebelum ibunya lulus, dia diambil oleh seorang pria kaya. Kemudian, untuk membesarkan anaknya, dia harus bekerja di klub malam. Pada akhirnya, dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Jadi, apakah Fu Tinghan tinggal sendiri sekarang? Kurasa begitu, dia diadopsi. Jadi, dia hidup susah sejak kecil. Ya? Tidak, masa sih? Jika Fu Tinghan adalah anak kandungnya, maka dia adalah presiden perusahaan Fu, anak haram Fu Minghe. Ya? Tapi Fu Tinghan jelas mirip, sangat mirip dengan istri Fu Minghe yang sekarang. Ada apa ini? Wen Xinian. Apa yang terjadi dengan luka kamu? Nggak masalah. Bayaran les sudah jatuh tempo. 320. Oh, iya. HP adikku. Jangan lupa berikan padanya. Kenapa kamu tidak memberikannya sendiri? Kalau aku memberikannya padanya, dia adalah Dewi kampus. Siapa yang mau mengakui aku kakaknya yang miskin di sekolah? Oh, itu? Jangan lupa bayar sewa. Oke. Hei, aku punya uangnya,
Kapan aku dapat barangnya? Wen Xiwei. Bukankah itu pria tuli dari kelas 6? Mau apa dia sama Yue Yue? Jangan-jangan dia juga suka Yue Yue. Dia nggak sepadan. Aku akan suruh dia pergi. Jangan biarkan dia mengotori wilayah kelas 3 kita. Hei, tunggu. Biar aku tanya dia. Lagi pula, dia berbeda. Mungkin dia butuh bantuan. Kemari. Bukankah aku sudah bilang, untuk pura-pura tidak kenal aku di sekolah? Kamu tiba-tiba datang padaku. Kamu mau aku jadi menyebalkan sepertimu? HP kamu ketinggalan. Ada yang nelpon kamu. Kamu angkat? Tidak. Kakak, jangan salah paham. Aku cuma kaget lihat kamu. Aku lagi bad mood. Maaf. Kakak, kamu harus tahu, kamu berutang semua ini padaku. Kamu nggak akan pernah lepas dari aku. Dan kamu tidak pantas bahagia. Futinghan. Futinghan. Kamu terlihat sangat pucat. Kamu sakit? Ada yang terjadi? Hari ini, aku melihatmu dengan seorang gadis. Kamu tahu ada banyak tulang di punggungmu? Maaf, Kamu berutang semua ini padaku. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Kamu tidak pantas bahagia. Jiang Er. Mulai sekarang, menjauhlah dariku. Jangan terlalu dekat denganku. Apa? Aku tidak ingin kamu terluka karena aku. Kenapa Futinghan diam saja padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Dia tidak akan bicara padamu. Dia juga tidak akan makan denganmu. Mungkin dia sedang bad mood. Aku baru saja melihatnya dengan seorang gadis. Jiang Er, pawang memanggilmu. Semua keluar. Futinghan, kamu tetap di sini? Kau bully Yue lagi? Dia menangis saat kembali ke kelas. Siapa yang memberimu keberanian untuk memperlakukannya seperti itu? Siapa? Untuk apa kau berpura-pura? Kenapa dengan Wen Xiwei? Kenapa dia tidak cukup baik untukmu? Apa hakmu untuk putus dengannya? Lepaskan aku. Siapa bilang kita bersama? Kau pikir aku tidak tahu? Kau sudah bersama sejak tahun pertama. Kau pergi belanja bersama. Dan membeli soda jeruk favoritnya. Kau sangat pelit.
Kau hanya membeli 1 botol. Dia tidak peduli kau miskin. Dia merendah untuk bersamamu selama ini. Dan kau masih ingin putus? Apa kau punya hati nurani? Bos, Sudah selesai? Pergi sana. Jika kau berani mengganggunya lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau baru saja menendang meja teman sebangkuku. Hajar dia. Ya ampun. Kami dihukum menyalin 50 kali. Ya, bukankah ini hanya balas dendam pribadi? Futinghan, kau tidak apa-apa. Futinghan, kamu nggak apa-apa? Kan? Lihat baik-baik, yang terluka itu aku. Apa kabar? Ada yang sakit? Aku baik-baik saja. Kamu pura-pura apa? Tadi saat kau pukul aku, kau tidak seperti ini. Diam. Kau pukul orang dan merasa benar? Aku. Kau buta? Lihat baik-baik. Siapa pukul siapa? Kamu sangat kejam. Siapa yang kau panggil kejam? Kau pukul aku di tempat yang tidak terlihat. Dan kau malah berlagak korban. Itu terlalu kejam. Kalian punya nyali ya, berkelahi massal di depan umum. Pergi tulis surat kritik diri, 800 kata. Hei. Aku mengawasimu. Ehem. Ingat ini. Aku Lin Ling. Ling yang berarti mendominasi. Futinghan. Kenapa kau menghindariku? Jiang Er. Jika kau berteman denganku, mereka akan meremehkanmu. Mereka akan menjauhimu. Kau pantas mendapat teman yang lebih baik. Jadi dia sangat takut. Takut sampai tidak punya teman. Sendirian dari awal sampai akhir. Futinghan, aku tidak peduli apa kata orang. Aku sudah punya sahabat terbaik. Dan itu adalah dirimu. Kamu akan menyesali ini. Jika kamu, teman sekelas, tidak keberatan. Janji kelingking. Janji kelingking, kesepakatan, kamu tidak bisa menariknya kembali. Tidak menyesal. Besok hari Sabtu, ayo pergi belanja. Besok. Aku ada rencana besok. Maaf. Kamu bilang Futinghan kerja di sini di akhir pekan? Tentu saja. Intelku akurat 100%. Kak? Nyonya Bos Hei. Halo, saya mau matcha latte besar dengan krim tambahan, kelapa, boba renyah, mochi, dan bola talas.
Gula 30%, es sedikit. Oke. Hari ini adalah hari jadi toko kami. Jadi setiap pelanggan yang berbelanja akan mendapat hadiah kecil. Lucu sekali. Boleh minta 2? Tentu saja boleh. Biarkan rekan saya mengambilnya untukmu. Oke. Fu Tinghan. Ya, datang. Fu Tinghan. Kebetulan banget. Kamu juga di sini. Iya, Kalian berdua saling kenal? dia adalah teman sebangkuku. Fu, bisa tolong ambilkan aku 3 gelas lagi, sama seperti sebelumnya. Oke, Fisik Fu Tinghan benar-benar keren. Fu Tinghan, sampai jumpa di sekolah. Dadah. Dia tidak mengambil hadiah gratisnya. Dia nggak mau? bos, boleh saya ambil satu? Tentu saja boleh. Kamu mau memberikannya ke teman sebangkumu, kan? Pak Fu, pergi ke pesta sekarang? Coba periksa toko ini. Saya ingin semua info tentang semua orang di sini. Baik, Pak. Sekarang, Fu Tinghan harusnya mendapat komisi lebih, kan? Tunggu. Ayah Fu Tinghan, Fu Minghe. Jika dia bisa kembali ke keluarga Fu, dia tidak perlu bekerja keras, kan? Tapi, apa dia masih mau kembali? Sebagai anak tidak sah? Kembali ke tempat itu, lebih baik dia datang ke tempatku. Iya, dia bisa datang ke tempatku. Jiang Er. Kebetulan banget, Jiang Er. Kamu juga suka kedai teh susu ini? Biasa aja. Nona Jiang, sebenarnya suka minum barang murahan seperti ini. Yueyu kita tidak pernah minum sampah ini. Kami hanya minum kopi. Sepertinya, bisnis keluarga Jiang belakangan ini tidak berjalan baik. Jiang Er, jangan salah paham. Dia tidak bermaksud buruk. Kalau ada yang salah, saya minta maaf atas namanya. Dia kan punya mulut sendiri. Wen Xiyue, cara kamu berpura-pura di depan orang lain bukan urusanku. Tapi jangan main-main dengan Fu Tinghan. Jangan kira aku tidak tahu trik-trik kecil yang kamu lakukan di belakang semua orang. Kamu menangis begitu melihat dia, dan sengaja menjebak orang untuk menyusahkan dia. Dia tidak keberatan, tapi aku pendendam. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Aku akan segera memasang klarifikasi. Kamu sangat peduli padanya. Apa hubunganmu dengannya? Dia teman sebangkuku. Jadi, apakah kamu tahu kenapa dia datang menemuiku hari itu? Xiyue, ada apa denganmu? Oh, kamu tidak akan menangis kan? Lalu aku harus bagaimana? Aku hanya akan mengganggumu. Kak, Jiang Er, aku tidak akan pernah memberimu waktu yang mudah. Akhir-akhir ini aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Terima kasih. Kamu lupa kemarin. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu, ayah kandungmu kaya? Jika kamu pergi kepadanya, kamu bisa menjadi tuan muda yang kaya. Lalu? Tapi jika kamu pergi ke keluarga itu, kamu pasti tidak akan menemukan kebahagiaan.
Jadi, apakah kamu bersedia menjadi anak dari keluarga Jiang? Aku akan berusaha meyakinkan ayahku untuk mengadopsimu. Mulai sekarang, aku akan menjadi saudara perempuanmu dalam satu kartu keluarga. Bagaimana jika dia datang mencarimu sendiri? Kamu tetap tidak akan kembali? Tidak. Karena orang yang ingin kulihat tidak ada di keluarga Fu. Apakah orang yang dia bicarakan aku? Ada apa? Kartu bangku hilang. Di mana adikmu? Dia pergi ke rumah teman sekelas. Mau kemana? Aku sudah janjian dengan teman untuk jalan-jalan di taman. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Fu Tinghan. Nama belakangku Wen. Kami tidak ada hubungan darah sama sekali. Kau tidak bisa mengendalikanku, kan? Juga? Tentang kita, sebaiknya kau jangan ikut campur mulai sekarang. Aku akan membawa adikku dan meninggalkan rumah ini. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Beberapa tahun terakhir ini, anggap saja itu penebusan dosamu untuk ayahku. Kak, bisakah kau beri aku waktu beberapa hari lagi untuk sewa? Aku ke sini untuk memberitahumu, seseorang sudah membayar sewa rumahmu. Siapa dia? Dia bilang jangan ku sebut, tapi kau pasti kenal orang itu. Pikirkan saja. Terima kasih, Kak. Orang itu. Siapa ya? Semuanya, tolong jangan salah paham pada Fu Tinghan. Dia dan aku selalu berteman baik. Hari itu dia hanya memberiku sesuatu. Dia tidak menggangguku. Sebenarnya, Fu Tinghan dan aku, kami sudah saling kenal sejak lama. Kami, mungkin orang yang paling dekat, paling akrab di dunia ini. Mari bicara. Berikan kartu itu. Uang di kartu itu untuk sewaku. Aku mengambil kartumu, dan kau bahkan tidak marah. Apa itu karena kau merasa bersalah pada ayahku? Jangan sebut Paman Wen lagi. Jika bukan karena kau yang membunuh ayahku, apakah kau sudah berhenti merawat kami? Jadi, di dalam hatimu, tidak peduli seberapa besar kau membenci aku dan Xinian, kau harus tahan dengan kami. Kau berutang ini pada kami. Kau bersalah. Juga, aku akan memberitahu semua orang bahwa kau dan aku, Fu Tinghan, terhubung secara mendalam. Wen Xiyue. Selain menjebak Jiang Yu, aku pikir aku juga melihatnya di pernikahan. Apakah ada hal lain antara dia dan Fu Tinghan? Rahasia lain? Jadi Fu Tinghan dan Wen Xiyue sudah saling kenal. Dan mereka punya hubungan spesial. Atau mungkin, mereka bersama. Tidak perlu merepotkanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Ada apa denganmu? Waktu itu dia bilang karena ada seseorang yang ingin dia temui, makanya dia tidak mau pulang ke keluarga Fu. Orang itu adalah Wen Xiyue, kan? Jadi sebelum aku, Fu Tinghan dan Wen Xiyue adalah sepasang kekasih. Fu Kak Tinghan.
Ayo makan bersama. Jiang Er, Ada urusan, aku pergi sekarang. Aku kacau. Aku kacau. Aku belum mengerjakan PR refleksiku. Mungkin, aku sebaiknya bolos saja. Apa yang harus aku lakukan? Kapan kamu menulisnya? kenapa kamu marah padaku? Aku tidak suka Wen Xiwei. Jika kamu masih ingin berteman denganku, jauhi dia. Dia bukan temanku. Lalu apa yang kamu berikan padanya hari itu? Apa itu? Sebuah ponsel. Apa kamu yakin kamu dan Wen Xiwei tidak ada apa-apa? Dia bilang padaku kalian berdua sudah saling kenal lama. Aku janji, dia dan aku tidak ada apa-apa. Bukan teman, tapi dia tidak ingin siapapun tahu hubungan mereka. Apakah dia sebenarnya suka Wen Xiwei? Tidak, aku harus mencari tahu dengan pasti. Fu Tinghan, apakah kamu suka Wen Xiwei? Tidak. Lalu siapa yang kamu suka? Aku suka. Lalu kamu suka siapa? Aku suka. Tinghan. Tinghan. Aku perlu bicara denganmu. Tunggu aku. CK, dan kamu bilang kamu tidak suka dia. Saat dia menelepon, kamu langsung mengejarnya. Fu Tinghan, kamu harus mengerti, apa yang kau hutangi keluarga kami belum lunas. Saat ini, kamu tidak punya kebebasan atau hak untuk bahagia. Pergi minta izin. Xinian membutuhkanmu. Orang yang ingin dia temui adalah adik perempuannya, bukan aku. Apakah kau ingin semua orang tahu aku punya adik laki-laki yang malang? Hanya untuk mempertahankan kebohongan gadis kayamu. Kau bahkan tidak mau menemui adikmu sendiri. Benar. Karena semua orang tahu. Orang tuaku di luar negeri, dan aku tidak punya yang namanya adik di sini. Dan tidak ada kakak laki-laki. Apakah berbohong seperti itu membuatmu merasa lebih baik? Kau harus ingat, siapa yang menyebabkan semua ini. Aku berakhir seperti ini. Karena dirimu. Kaulah yang bersalah. Begitu dekat, apa yang kau katakan? Baiklah. Aku mengerti. Xinian. Kau akan mengerti aku. Bukan? Fu Tinghan. Apa kabar? Aku akan membawamu ke ruang kesehatan. Tidak apa-apa. Aku baru saja kepanasan. Sekarang aku sudah baik. Kamu yakin? Kak, aku butuh bantuanmu, sekarang juga. Wali kelas minta orang tua datang ke kantor. Pergi ke mama dan papa. Jiang Er, kalau kamu tidak datang, aku akan bilang ke mama dan papa. Kalau kamu punya pacar laki-laki, Tunggu saja. Aku ada urusan penting, jadi aku pergi dulu. Lalu kamu. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Oke. Coba cerita, ada apa dengan kalian berdua? Aku kakaknya Jiang Jue. Dia salah apa? Orang ini. Kelihatannya sangat familiar. Halo, Bu. Aku kakaknya Wen Xinian. Kenapa selalu saudara kandung? Kamu ngapain di sini? Kamu juga ngapain di sini?
Wen Xiyue adikmu? Fu Tinghan kakakmu? Kayak, yang satu kakak gitu. Iya, yang satu kakak. Orang terdekat, sebenarnya merujuk pada saudara kandung dalam satu kartu keluarga. Mungkinkah adegan yang kulihat juga ada hal lain yang terjadi? Beberapa teman sekelas melihat mereka bertengkar langsung. Lebih dari sekali. Kami tidak. Kami benar-benar tidak berkelahi. Hati-hati terkena sengatan panas. Terima kasih. Hei, menurutmu mereka berdua apakah benar-benar berkelahi? Kak? Kenapa kalian jalan cepat sekali? Dan wajah kalian, kenapa merah sekali? Ayo, ceritakan. Luka di wajah kalian, apa yang sebenarnya terjadi? Kami berdua sedang membuat lapak di luar. Untuk menjual gluten bakar. Lalu dengan beberapa preman yang meminta uang keamanan, kami terlibat perkelahian. Gluten bakar. Dapatkan gluten bakar kalian. Menjual gluten bakar, tusuk gluten bakar. Jadi kamu mencari uang untuk adikmu. Bukan urusanmu. Dia adikku. Akulah yang seharusnya bertanggung jawab. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dan mulai sekarang, kamu bisa mengurangi pekerjaan paruh waktumu. Bagaimana hubunganmu dengan Wen Xinian? Dia membenciku, karena aku menyebabkan kematian ayahnya. Sebenarnya, kepribadiannya dulu mirip dengan Jiang Yu. Sejak Paman Wen meninggal, dia berubah. Sebenarnya, Wen Xinian memang peduli padamu, dingin di luar, hangat di dalam. Tidak seperti Wen Xiyue. Ah, tidak apa-apa. Bagaimanapun, apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Jangan dipikirkan lagi. Jiang apakah kamu sebaik ini pada semua orang? Kamu berbeda, karena kita teman baik. Sebenarnya, kita sudah bertemu sejak lama. Sudah lama? Kak? Ayo pulang. Yah, aku pulang sekarang. Jiang dia bukan orang jahat. Kamu suka dia, kan? Mobil ini keren banget. Mobil bagus ini jemput siapa? Siapa tahu? Apa dia dapat cowok kaya? Iya, mungkin. Pasti. Tuan muda. Maaf, kamu salah orang. Tuan ingin bertemu denganmu. Tolong sampaikan untukku. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Ayo kembali. Ayo pulang. Ya. Salah satu golongan darah paling langka di dunia. Kok bisa sama denganku? Di sini. Kenapa tidak ada informasi tentang ibunya? Karena dia sudah meninggal. Jadi begitu. Siapa nama ibunya? Ku dengar. Nama keluarganya, Jiang. Keritu. Pak Fu, kenapa kepalamu sakit lagi? Nama lengkapnya? Jiang apa? Pak Fu, aku belum tahu. Lupakan. Karena aku sudah lupa. Itu membuktikan. Dia ternyata tidak begitu penting. Baik. Orang di mobil itu kaya? Apa hubunganmu dengannya? Kamu pergi dengannya? Aku akan meninggalkannya. Tapi aku tidak pergi dengannya. Itu karena Jiang
Di mana itu? Kak? Kak? Kamu mencari apa? Buku tahunan SD-ku. Jadi aku sudah kenal Fu Tinghan sejak lama. Kak? Kenapa kamu kaget sekali? Aku perlu menanyakan ini padanya. Kak? Kak? Datang. Fu Tinghan. Kita sudah saling kenal sebelumnya, kan? Kita teman sekelas SD. Kenapa tidak bilang dari dulu? Karena aku khawatir kamu takut. Kamu diam-diam diawasi begitu lama. Aku baru saja membuat sup pangsit. Mau masuk dan mencicipi? Di kehidupan lampau, aku suka sup pangsitnya. Sudah lama tidak memakannya. Aku agak merindukannya. Terima kasih. Sama-sama. Kamu sangat berbakat dan bisa memasak juga. Siapapun yang menikahimu nanti, pasti akan bahagia. Jika aku punya keberuntungan menikahi orang yang benar-benar aku cintai, meskipun itu berarti kematian, aku akan rela mengikrarkan janji dengannya. Jadi orang di hatimu itu, siapa dia? Ada banyak orang di bawah rumahmu. Ada apa? Dia datang mencariku. Ayah kandungku. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat wajahnya juga. Dan aku dengar istrinya mirip ibuku. Itu hanya kebetulan. Jika bukan karena aku, mereka pasti sudah menjadi keluarga bahagia. Jiang Er. Kenapa aku anak haram? Kenapa aku tidak bisa punya keluarga normal? Kamu akan. Fu Tinghan. Kamu akan punya rumah sendiri suatu hari nanti. Rumah kita. Kamu sangat baik, pasti akan bahagia. Jiang Er. Bagaimana jika aku mengatakan, orang yang aku sukai adalah... Kalian berdua sedang apa? Ya, sudah larut. Aku harus pergi. Tidak, Kak. Di luar hujan deras, biarkan kakakku mengantarmu. Aku akan ambil payung. Terima kasih. Waktu aku SD, aku sangat suka mengikat lonceng kecil ini ke payungku. Kukira itu milikku. Tunggu. Payung ini. Benar. Ini milikmu. Aku sudah ingin mengembalikannya padamu. Tapi, tidak pernah ada kesempatan. Kamu menyimpannya selama ini. Sekarang, kembali ke pemiliknya. Karena kamu sudah merawatnya dengan baik,
Kalau begitu, kamu boleh menyimpannya. Aku juga akan merawat lonceng kecil itu dengan baik. Kamu? Kenapa kau biarkan Jiang Er masuk ke rumah kita? Dia akan memberitahu semua orang. Nanti seluruh sekolah akan tahu bahwa kau, orang tuli, dan aku adalah saudara. Bahwa kau tidak punya orang tua dan tidak punya keluarga kaya. Semua orang akan menertawakanku. Dia tidak akan. Bagaimana kau tahu dia tidak akan? Kau bahkan tidak peduli dengan martabatmu sendiri. Sebaliknya, kau malah berusaha menyenangkannya. Urusanku bukan urusanmu. Apa sih bagusnya dia? Sampai kau mau meninggalkan kami? Aku tidak meninggalkanmu. Kaulah yang meninggalkan kami. Aku lihat mobil itu hari itu. Itu ayah kandungmu yang kaya, kan? Kau akan pergi bersamanya, kan? Aku akan pergi. Tapi tidak dengan dia. Aku akan meninggalkanmu uang. Setelah itu, kita tidak ada hubungan lagi. Kau benar-benar akan meninggalkan kami? Dengar ya, Fu Tinghan. Kau harus tahu siapa yang menyebabkan kematian ayahku. Dan siapa yang membuat aku dan Ahnian menjadi yatim piatu? Kau berutang pada kami, kau tidak akan bisa membayarnya seumur hidup. Kalau kau mau pergi, pergilah. Aku akan menjaga kakakku dengan baik. Kau sudah berbuat cukup. Hiduplah untuk dirimu sendiri seumur hidupmu. Apakah kau suka Fu Tinghan? Biar ku beri saran. Hentikan pikiran itu sekarang. Wen Xiyue sudah bersamanya hampir 2 tahun. Tidakkah kau tahu, Wen Xiyue adalah adik Fu Tinghan? Mereka ada di kartu keluarga yang sama, loh. Pantasan dia menatapku seperti itu. Ya Tuhan, astaga. Apa yang sudah kulakukan? Dengarkan, semuanya. Selama ini aku buta. Mulai sekarang, Fu Tinghan adalah kakakku. Aku, Lin Ling, akan mengikuti semua perintahnya. Pak, jika Anda butuh sesuatu, minta saja adikmu. Aku pergi sekarang. Dah. Ada apa? Lin Ling pakai narkoba? Tidak tahu. Aku bilang padanya, Wen Xiyue adalah adikmu. Mengerti. Boleh saya duduk di sini? Tidak. Kau tahu, sejak ayahku meninggal, dia sangat perhatian padaku. Dia sangat hati-hati, khawatir aku terluka. Tapi sekarang kau menggantikan posisiku. Mengambil barang-barangku. Apa yang kau bicarakan? Fu Tinghan selalu merasa bersalah tentang apa yang terjadi pada ayahku. Jadi katakan padaku, jika kau terluka lagi karena aku, bukankah dia akan membencimu?
Wen Siyue jatuh. Panggil perawat sekolah, dia jatuh. Itu Jiang Er yang mendorongnya. Kamu lihat itu? Ya, aku juga melihatnya. Jiang Er yang mendorongnya. Dialah yang mendorongnya. Bukan aku. Itu dia. Kamu tidak apa-apa? Kakiku sakit sekali. Jiang Er, kenapa kamu mendorongku? Betapa jahatnya. Dia membuli teman sekelas hanya karena dia kaya. Mungkin dia cemburu. Wen Siyue lebih populer darinya, dan lebih kaya juga. Tunggu, mungkin ada kesalahpahaman? Lin Ling, semua orang melihatnya. Dia mendorongku. Siyue, kamu tidak apa-apa. Jiang Er, kamu keterlaluan. Benar-benar mendorong teman sekelas, dan kamu bahkan tidak mau minta maaf. Dia memfitnahku. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Kamu di luar kendali. Aku. Bukan Jiang Er. Wen Siyue, sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Sekarang, segera, minta maaf pada Jiang Er. Kamu sangat percaya padanya? Ya. Aku percaya dia. Kamu percaya dia? Sudah berapa lama kalian saling kenal? Aku sudah kenal Jiang Er selama 13 tahun. Lebih dari siapapun di sekolah ini, aku tahu Jiang Er. 13 tahun? Jadi bagaimana jika kamu percaya padanya? Semua orang di sini melihatnya. Dia mendorongku. Itu dia. Ya, kami semua melihatnya. Dia mendorongnya. Begitu ya? Lalu, bagaimana jika aku bilang aku punya bukti bahwa kamu melakukannya dengan sengaja? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu akan segera mengetahuinya. Fu Tinghan selalu merasa bersalah terhadap ayahku. Katakan padaku, jika kau menyakitiku lagi, apakah dia akan membencimu? Jadi Wen Siyue adalah orang seperti itu. Dia merekayasa semuanya. Luar biasa. Kau sangat mengecewakanku. Itu tidak benar. Kau harus percaya padaku. Itu dibuat-buat. Kelas memiliki CCTV. Lalu beranikah kau pergi ke ruang keamanan bersama Jiang Er? Kau selama ini berbohong padaku. Wen Siyue, kau sudah mempermainkanku begitu lama. Apa itu menyenangkan? Bukan seperti itu. Semua ini karena dirimu. Aku. Kau merebut Fu Tinghan dariku. Kau mengambil segalanya dariku. Pergi ke neraka. Cukup, Wen Siyue. Mulai hari ini. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungannya lagi denganku. Ayo pergi. Apa yang kamu maksud dengan 13 tahun tadi? Bukankah kita bertemu di SD? Tuan muda. Tuan muda, Tuan Fu ingin bertemu denganmu. Fu Minghe, kamu masih melacakku. Bilang aku sibuk. Tuan muda, kamu tidak ingin. Ada rumor aneh di sekolah, kan? Begitukah cara mengundang seseorang? Tuan muda, Tuan Fu hanya ingin bertemu denganmu. Jangan khawatir. Aku masih pergi ke sekolah. Aku akan segera kembali. Kamu pulang duluan. Jangan khawatir. Dia tidak akan melakukan apa-apa padaku. Bagaimana mungkin tidak? Dia bahkan bukan manusia. Sayang. Ayah, cepat, kejar mobil di depan itu. Masuk. Pegangan erat-erat.
Sayang. Ayo, Ayah, jangan mempermalukanku. Tuan. Dia bukan ibuku. Aku sangat mirip dengan ibumu, bukan? Ibumu dulu menggunakan wajah ini untuk merayu Fu Minghe. Kau tidak tahu? Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kau belum bertemu adik laki-lakimu, kan? Kepala pelayan bawa Minyan masuk. Minyan, katakan kakak. Dia adalah ayahku, bajingan yang lahir dari selingkuhan di luar. Dia tidak pantas kupanggil kakak. Jika kau datang ke sini hari ini untuk mempermalukanku, maka aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Kau belum bertemu ayahmu. Setelah bertahun-tahun, tidakkah kau ingin melihat pria yang pernah dicintai ibumu? Aku tidak pernah punya ayah sejak aku lahir. Kamu setinggi aku sekarang. Dia adalah yang cocok. Sudah aku bilang, santai aja. Ting Han, kamu pulang duluan. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Minyan butuh ginjal untuk bertahan hidup. Dia kandidat terbaik. Ting Han mungkin tidak bisa menyelamatkan Minyan. Kalau begitu, biarkan dia melakukan pencocokan. Aku cuma ingin satu ginjal Fu Ting Han. Apa kamu begitu enggan? Atau apakah kamu masih belum bisa melupakan ibu jalang itu? Xu Yin, kamu sudah keterlaluan. Fu Ting Han, bajingan. Kamu tidak layak. Jangan pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Fu. Semua di sini milikku. Kamu hanya kesalahan ayahku dulu. Ibumu merayu ayahku dulu. Ibumu seorang jalang. Dan kamu anak jalang kecil. Ulangi lagi. Kamu. Diam. Ulangi lagi. Aku akan bunuh kamu. Kamu tahu. Hentikan. Hentikan sekarang. Berhenti. Kamu. Ting Han. Tuan Fu, apakah perlu saya aturkan mobil untuk mengantar Anda? Sulit mendapatkan taksi di jalan ini saat hujan. Fu Ting Han.
Fu Tinghan, apa kamu bodoh? Hujannya deras sekali, kenapa kamu tidak mencari tempat berteduh? Kamu bisa sakit. Kamu menemukanku lagi. Kemari, aku akan mengeringkan rambutmu. Ingat, apapun yang mereka tanyakan, kamu tidak boleh setuju. Oke, aku akan lakukan apapun katamu. Aku akan periksa apakah bajunya sudah kering. Aku tidak pernah membayangkan Fu Tinghan muda bisa begitu memukau. Ibu Fu Tinghan benar-benar mirip dengan Nyonya Fu. Min yang terlihat 2 tahun lebih tua dari Fu Tinghan. Tunggu. Mungkinkah semua ini sebenarnya bukan apa yang dipikirkan Tinghan? Tinghan, Apa yang kamu lakukan di sini? beri aku 3 menit. Aku akan bicara sebentar, lalu pergi. Dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan segera kembali. Jangan pergi terlalu jauh. Tetap di tempat yang bisa kulihat. Pacarmu, Kamu punya 2 menit lagi. kakakmu sakit. Dia perlu transplantasi ginjal. Hanya kamu yang cocok. Apakah ini alasanmu datang padaku? Jika kamu memberikan salah satu ginjalmu kepada Minyan, aku akan mencari spesialis terbaik untuk menyembuhkan penyakit telingamu. Dan aku akan mengabulkan permintaanmu, memberimu segalanya. Jika bukan karena ini, apakah kamu masih akan datang padaku? Pergi. Aku tidak akan menyelamatkannya. Tapi, dia adalah kakakmu sendiri. Aku satu-satunya anak laki-laki ibuku. Kumohon, aku akan memberimu dan gadis yang kamu cintai kehidupan baru. Membebaskanmu dari kekacauan ini. Dia memiliki aku dalam hidupnya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku ada dalam hidupnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Ini urusan keluarga kami. Selama 18 tahun, kau tidak pernah peduli. Lalu kau muncul minta ginjal. Sekarang aku akhirnya mengerti, Ibu Tinghan. Kenapa dia lebih memilih menderita sendiri dan membawa Tinghan pergi darimu? Kau tidak lebih dari iblis. Dan, kamu, presiden perusahaan Fu. Kamu bahkan tidak sadar telah dipermainkan oleh seorang wanita. Apa maksudmu? Cari jawabannya sendiri. Dia benar-benar sudah keterlaluan. Omong-omong, apa kau pernah bertanya-tanya? Kenapa kau lebih tua dari putra keluarga Fu?
Ibumu sangat mirip dengan ibu tirimu. Apa maksudmu? Mungkin bukan seperti yang kau kira. Lagi pula, dua orang yang sangat mirip. Salah satunya pasti menjadi pengganti. Maksudmu Suyin adalah pengganti ibuku? Kenapa kamu minum lagi? Minyan di mana? Minyan sudah tidur. Jangan ganggu dia. Kenapa kamu tidak marah aku minum terlalu banyak? Karena saat kamu melihat wajahku, kamu tidak tega marah padaku. Tapi, tahukah kamu aku benci kalau kamu melihatku seperti itu? Apa yang sebenarnya membuatmu kesal? Kenapa kamu tidak izinkan Fu Tinghan mendonorkan untuk Minyan? Dia tidak mau. Bukan dia yang menentukan. Yang kita bicarakan adalah nyawa Minyan. Minggu depan adalah batas waktu operasi. Cukup? Aku akan menggunakan semua koneksi yang kupunya untuk mencari ginjal bagi Minyan. Berapapun biayanya. Apa? Fu Minghe. Apa benar Fu Tinghan tidak mau? Atau kamu sendiri yang tidak mau? Sudah berapa kali aku bilang? Aku akan mencarikan dia ginjal. Aku tidak peduli. Dia pendonor yang paling cocok. Mau dia atau tidak, kalau kita menginginkannya, dia harus memberikannya. Hanya karena dia anak dari si brengsek Jiang Sanqi, itu saja. Setiap kali aku melihat caramu menatapku, aku tahu kamu tidak melihatku. Yang kamu lihat adalah Jiang Sanqi. Jiang Sanqi. Jiang Sanqi. Minghe. Mungkin. Itu memang mungkin saja. Sangat mungkin, aku baru saja mencari di internet. Fu Minghe pernah mengalami kecelakaan mobil sebelumnya. Ingatannya menjadi kacau. Mungkin ibu tirimu. Dia hanyalah pengganti ibumu. Nama ibuku adalah Jiang Sanqi. Sanqi, seperti usia, Sanqi. Itu nama yang indah. Dia terdengar seperti orang yang sangat lembut. Sepertimu. Fu Tinghan. 13 tahun yang lalu, kau teman sebangkuku, kan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku. Tinghan, ibumu. Bagaimana kabar ibumu? Jangan datang padaku lagi. Aku tidak perlu khawatirmu. Aku tahu. Kau selalu membenciku. Tapi bagaimanapun, kau satu-satunya anakku dan Aki. Jangan munafik. Kau tidak pernah menjadi ayah selama ini. Aku tidak wajib menyelamatkan anak tirimu. Aku sebenarnya tidak melakukan ini untuk Minyan. Aku hanya ingin menebusnya. Menebus ibumu. Bagaimanapun, kau masih anggota keluarga Fu. Aku memberimu seminggu untuk memikirkannya. Setelah kau memutuskan, hubungi aku kapan saja. Tidak perlu. Juga, sewa yang kau bayarkan untukku sebelumnya, aku akan membayarmu kembali. Berikan nomor kartu. Sewa itu. Aku tadinya mau menanggungnya untukmu, tapi ada yang mendahuluiku. Menurut pemilik rumah, mungkin pacarmu. Oh begitu. Kalau begitu, jangan hubungi aku lagi. Tinghan? Apa yang dia katakan padamu? Kenapa kau begitu baik padaku? Sewa saya sebelumnya. Kau yang membayarnya untukku, kan?
Ah, bukan masalah besar. Ayo kembali. Lagi, bel kecilku. Hei, siapa yang akan mewakilimu di rapat orang tua dan guru siang ini? Sejak ibu meninggal, aku selalu pergi ke rapat orang tua dan guru sendiri. Tunggu sebentar. Halo? Bu, bisa bantu aku? Jadi, aku punya teman sekelas. Bisakah ibu pergi ke rapat orang tua dan guru untuknya? Ibu tidak perlu mengatakannya. Apa? Baiklah, pastikan ibu datang. Oke. Fu, ini orang tua barumu untuk hari ini. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kami terlihat seperti ibu dan anak? Iya, sangat mirip. Ayah, cepat ke sini. Hari ini, mari kita berfoto keluarga. Oh, baiklah. Lihat, kalian berdua sangat mirip. Jika aku punya anak laki-laki setampan ini, mungkin aku akan tertawa dalam mimpi. Jiang Yu itu ternyata rusak, tidak sebaik Ting Han. Ku dengar di ujian percobaan minggu lalu, Ting Han dapat juara pertama lagi. Ya. Apakah aku harus naik panggung nanti? Hei, lihat cepat. Bagaimana penampilanku dengan pakaian ini? Bagus. Istriku pasti yang paling memukau di seluruh sekolah. Bagus. Sepertinya kau bertemu orang yang tepat. Ayo berangkat sekarang. Oke. Bagus. Ayo. Pak Fu, rapat orang tua murid tuan muda apa Bapak benar-benar tidak pergi? Kembali ke perusahaan. Suruh pengacara Wang menemui saya. Saya ingin merevisi surat wasiat saya dan perceraian. Baik, Pak. Kamu ingin bercerai dariku? Aku tidak setuju. Aku tidak meminta pendapatmu. Aku hanya memberitahumu. Fu Minghe, setelah bertahun-tahun perasaan, apa kau pikir kau bisa memutuskan untuk bercerai begitu saja? Kau berani bicara perasaan denganku? Bagaimana kau menjadi Nyonya Fu? Kau tahu betul. Kau sudah pulih ingatanmu? Kamu sudah ingat lagi? Kau kira bahwa dengan wajah yang sangat mirip dengan Aki, kau bisa sembunyikan itu dariku selamanya? Tidak mungkin. Dokter bilang kau tidak akan pernah. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menggantikan Aki. Sebaiknya kau jangan sampai aku melihatmu lagi. Fu Tinghan, ginjalmu milik anakku. Aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Secara diam-diam, sama seperti Jiang Sanqi. Hari ini. Terima kasih. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku,
Maka simpan kontakku di buku alamatmu. Hei, nama yang kau tulis di buku tahunanku, aku melihatnya. Jadi kau tahu. Sebenarnya, kau lebih baik dari yang kau kira. 1000 kali, 10.000 kali. Perasaanmu bukanlah sesuatu yang perlu dipermalukan. Baiklah, Fu. Aku tahu kau naksir aku. Ah, jangan malu. Lagi pula, aku keren dan lucu. Jadi suka padaku. Itu hal yang wajar. Kapan kamu mengetahuinya? Sudah jelas sekali. Sulit untuk tidak menyadarinya. Sungguh. Hei, bagaimana kalau kamu bilang suka padaku? Baiklah, aku hanya bercanda. Hei, ayo pergi. Pertemuan orang tua dan guru seharusnya hampir selesai. Aku suka padamu. Jadi begini rasanya suka. Jiang Er. Boleh aku mendekatimu? Terserah. Jiang Er. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Jam berapa? Kenapa dia belum datang? Gimana? Enggak. Fu Tinghan tidak ada di kelas. Gurunya bilang dia juga tidak izin. Apa? Fu Tinghan, angkat teleponnya. Kamu tinggal di sini? Aku sudah jelaskan ke Fu Minghe, jangan cari aku lagi. Dia sudah berjanji padamu, tapi aku tidak. Bodoh seperti ibumu. Ginjalmu ini hanya milik anakku. Mulai operasi sekarang. Saya akan membawa ginjal kanan sekarang. Pergi ke rumah sakit Huili sekarang. Baik, Nyonya. Nona Jiang, Fu Minghe. Tinghan tidak setuju mendonorkan ginjal, jadi kau akan memaksanya. Tinghan diculik. Tinghan kehilangan ibunya sejak kecil, dan sekarang kau ingin mengambil ginjalnya. Bibi Jiang sudah meninggal. Dia tidak akan pernah memaafkanmu. Di mana Shuyin sekarang?
Nyonya sekarang, di rumah sakit Willy. Nona Jiang, tenanglah. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Ting Han. Siapkan mobil untuk ke rumah sakit Willy. Baik, Pak. Sopir, ke rumah sakit Willy secepat mungkin. Siap. Saya tidak peduli jika harus 1 ginjal atau 2 ginjal. Operasi Minyan harus berhasil. Oke, tenang saja Bu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Minyan, ibu tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kamu akan segera sembuh. Bu, waktu kita hampir habis. Kita harus masuk ke ruang operasi. Fu Minghe, meskipun kamu enggan, apa yang bisa kamu lakukan? Mulai sekarang, di dunia ini, kamu hanya akan memiliki aku dan Minyan. Xu Yin, kau memukulku. siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Aku sudah memperingatkanmu. Ting Han adalah putra Fu Minghe. Minyan, dia juga putramu. Kau tidak peduli dia hidup atau mati? Aku tidak peduli. Aku sudah menemukan donor ginjal yang cocok untuknya. Kabar buruk, Nyonya. Tuan muda menolak operasi, dan dia diam-diam meminum banyak obat tidur. Dia baru saja digulingkan ke ruang operasi. Baru kami ketahui saat itu Tuan muda meninggalkan surat untukmu. Aku tidak bisa menerima ibuku adalah perusak rumah tangga. Dan aku tidak ingin hidup menggunakan organ Ting Han. Jadi aku lebih baik mati. Minyan. Minyan. Bagaimana kau bisa sebodoh ini? Minyan. 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 Tuan Fu meminum obat tidur dalam jumlah besar dan melewatkan jendela kritis untuk penyelamatan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Oh, dia baru saja diberi anestesi, dia akan segera sadar. Apa yang kamu lakukan padanya? Di kehidupan ini, apa aku bahkan tidak bisa menjagamu tetap aman? Nona Jiang, jangan khawatir. Dia baru saja diberi anestesi. Dia akan segera sadar. Aku sudah menelepon polisi. Masalah ini akan kuselidiki sampai tuntas. Tidak peduli siapa dalangnya, demi Ting Han, aku tidak akan membiarkan siapapun lolos. Ting Han. Fu Ting Han. Kamu tidak apa-apa. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku baik-baik saja. Jangan sentuh anakku. Yanyan, jangan takut. Ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Tidak seperti Fu Minghe, yang bahkan tidak peduli pada anaknya sendiri. Su Yin, yang benar-benar membunuh Minyan adalah kamu. Bukan aku. Itu kamu? Nyonya. Ibu. Kalau bukan karena ambisimu untuk naik pangkat, tidak segan-segan melakukan apapun, anakmu tidak akan berakhir seperti ini. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena keserakahanmu. Bukan aku.
Tidak. Bukan aku. Bukan aku. Halo, apakah Anda Nona Su? Bukan aku. Bawa dia pergi. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Tuan Fu, ini. Nona Jiang. Terima kasih. Kamu tidak perlu berpura-pura. Ting Han. Aku kehilangan ingatan dalam kecelakaan mobil. Tapi aku selalu mencintai ibumu di dalam hati. Mengapa ibuku meninggalkanmu saat itu? Karena Su Yin. Dia mendekatiku sendiri. Itu membuat ibumu salah paham. Dia sangat setia dalam cinta. Jadi dia memilih pergi diam-diam. Jika aku menyadari lebih awal bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya, kesalahpahaman ini tidak akan terjadi. Jadi di kehidupan sebelumnya, alasan Fu Minghe menargetkan Fu Tinghan adalah karena dia kehilangan ingatannya. Untungnya, semuanya jelas di kehidupan ini. Aku tahu, tidak ada artinya mengatakan ini sekarang. Saat ibumu pergi, dia memberimu sesuatu. Nak, saat kau melihat surat ini, mungkin aku sudah tidak hidup lagi. Aku khawatir tidak akan ada yang merawatmu di masa depan. Aku pikir. Aku seharusnya tidak dilahirkan. Oh, bagaimana bisa kau berpikir begitu? Tinghan kita selalu dicintai. Ayo pergi. Aki. Tinghan adalah hadiah terbaik yang kau tinggalkan untukku. Jangan khawatir, aku akan merawatnya dengan baik. Wisuda. Wisuda. Wisuda, selamat tinggal. Waktunya foto wisuda. Ada apa? Telingamu sakit? Jiang Er. Aku bermimpi. Mimpi apa? Aku mimpi salju turun. Dan saljunya turun sangat deras. Kau terbaring di salju. Aku memanggil namamu berkali-kali, tapi kau tak pernah bangun. Mimpi selalu kebalikannya. Mana mungkin aku mengabaikanmu? Aku tak pernah menyangka. Kita akan bertemu lagi suatu hari. Apalagi menyangka. Kau akan berdiri di sampingku. Sakit? Iya. Kalau begitu, ini bukan mimpi. Aku tidak hanya akan bersamamu sekarang, tapi juga di masa depan,
Aku akan selalu di sisimu. Kau akan membuatku salah paham. Salah paham apa? Aku bilang, Kalau begitu, selamat. Kamu sudah mendapatkan aku. apa yang kamu bicarakan? Aku bilang, Fu, aku suka kamu. Jiang Er. Aku juga suka kamu. Jadi selain itu, apa tidak ada lagi yang ingin kamu katakan? Apa yang kamu ingin aku katakan? Fu, boleh aku cium kamu? Han, Er, ayo ambil foto wisuda. Kami menunggumu. Datang. Semua siap? Aku akan hitung 3, 2, 1. Bersama-sama, teriakan selamat wisuda. Mulai. Selamat wisuda. wisuda. Aku cinta kamu.